Beliau tadi disampaikan, memang merasakan keprihatinan, saya katakan merasakan keprihatinan juga, tapi semangatnya justru malah besar. Ya, kenapa wajah Anies Baswedan menyiratkan suasana keprihatinan, bahkan juga kalau menurut dugaan saya memang ada suasana panik yang tidak bisa ia tutup-tutupi. Kalau selama ini, Ya. ketika berkeliling memang yang menyelenggarakan Partai Nasdem. Oh itu ya, itu clear Pak ya, itu jadi clear. Semuanya di backup Mereka sama Partai menyelenggarakan. Nasdem. Jadi transportasinya mereka menyelenggarakan. Ketika sampai di sana, maka DPW Partai Nasdem di lokasi itu yang bertanggung jawab untuk menyediakan handle ya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menggelar konferensi pers terkait dengan ditetapkannya Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate dalam dugaan kasus rasuah super jumbo senilai 8 triliun rupiah dalam pengadaan BTS 4G, Anies Baswedan yang diusung oleh koalisi perubahan segera bertemu dengan Surya Paloh. Usai bertemu, dia segera menggelar konferensi pers juga, yang kalau kita perhatikan tampak sekali raut wajah Anies Baswedan ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ada rasa keprihatinan dan rasa duka yang begitu mendalam. Bahkan kalau kita lihat ekspresinya juga memancarkan kepanikan setelah Sekjen Partai Nasdem ini ditetapkan sebagai tersangka. Turbulensi politik terasa begitu kencang dan arusnya, imbasnya sangat kuat, sehingga tidak hanya berimbas kepada Partai Nasdem, tetapi terindikasi juga bisa menjadi ancaman serius kalau sampai nanti Anies Baswedan gagal untuk melaju dalam kontestasi Pilpres 2024. Tentu saja kalau ancaman seperti itu benar-benar terjadi, ini tentu saja bukan lagi menjadi sebuah turbulensi politik, melainkan juga sudah berubah menjadi tsunami politik yang akan memporak-porandakan, mengguncang jagat politik tanah air. Apalagi selama ini Anies juga sudah berusaha untuk mempromosikan dirinya sebagai calon presiden 2024 dengan melakukan safari politik ke berbagai wilayah tanah air. Ya, coba kita simak pernyataan Anies Baswedan berikut ini. Pertama yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua Umum Partai Nasdem Bang Surya Paloh, bahwa beliau pun mengatakan apa yang tadi diungkapkan mudah-mudahan itu tidak benar. Betul kan? Saya rasa saya mengutip itu, mudah-mudahan itu tidak benar. Lalu yang kedua, kita sama sekali tidak bicara elektoral. Kita bicara prinsip, kita bicara nilai, kita bicara tentang mengapa kita berjuang, mengapa mengambil jalur ini. Jadi sama sekali tidak bicara seperti itu. Itu menjadi urusan remeh-temeh. Urusan kita lebih besar daripada sekedar jumlah suara, daripada persentase. Republik ini tidak diatur tidak dipikirkan lewat persentase. Republik ini dibangun dengan nilai, dengan gagasan, dengan keseriusan untuk memegang nilai itu. Dan itu yang tadi kita bahas. Beliau tadi disampaikan, memang merasakan keprihatinan, saya katakan merasakan keprihatinan juga, tapi semangatnya justru malah besar. Ya, prihatin dengan kenyataan ini, tapi menengok ke depan, menengok dengan penuh semangat, menengok dengan penuh keyakinan. Dan itu yang tadi dikatakan Pak, kita bismillah, jalan terus. Oke, itu aja, makasih ya. Ya, kenapa wajah Anies Baswedan menyiratkan suasana keprihatinan, bahkan juga kalau menurut dugaan saya memang ada suasana panik yang tidak bisa ia tutup-tutupi. Selama ini beredar kabar bahwa memang kegiatan safari politik yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan sejak
Dia diusung oleh Partai Nasdem sekitar bulan Oktober tahun 2022. Anies Baswedan ini melakukan safari politik ke berbagai wilayah tanah air, dan konon kabarnya bahkan itu akhirnya diakui oleh Anies Baswedan bahwa semua fasilitas dan akomodasi politik selama kegiatan safari yang berlangsung lebih kurang sekitar 6 bulan atau setengah tahun selama ini ternyata semuanya ditanggung oleh Partai Nasdem. Sudah tidak lagi menjabat, keliling ke sana kemari, butuh duit ini Pak. Orang banyak bertanya, lalu Pak ini dapat modal atau dapat support ini dari mana? Kalau selama ini Ya. ketika berkeliling memang yang menyelenggarakan Partai Nasdem. Oh itu ya, itu clear Pak ya. Itu Jadi clear. Semuanya di backup Mereka sama Partai menyelenggarakan. Nasdem. Jadi transportasi yang mereka menyelenggarakan. Ketika sampai di sana, maka DPW Partai Nasdem di lokasi itu yang bertanggung jawab untuk menyediakan handle ya. semuanya. Ya. Jadi itulah yang selama ini terjadi. Ya. Jadi mereka menyiapkan transportasinya. Ya. Ketika sampai Ya. di lokasi, tuan rumahnya yang bertanggung jawab. Ya, ya. Jadi itu yang selama ini kita kerjakan. Tapi Sejak Pak Anies bulan. tidak keluar duit pribadi nggak ya Pak ya? Kami ada beberapa pribadi yang membantu untuk operasional tim, operasional support internal kami. Ya. Itu ada. Ya. Dan ada orang-orang yang mau membantu itu. Tapi untuk event-event, kegiatan-kegiatan itu hampir selalu panitia lokal Ya, yang ya. menyiapkannya. Kita tanggung jawab sampai di sana. Begitu sampai di sana, maka panitia lokal yang menyelesaikan. Ya, Pak. Kalau boleh saya tanya, apakah Bapak pernah berhitung nih Pak? Untuk running itu sampai kemudian selesai itu, estimasi itu butuh duit berapa sih Pak? Ya. Sebenarnya ini adalah salah satu hal yang pada satu saat harus dikelola Oh gitu ya? dengan negara. Ya, ini salah satu hal yang penting sekali untuk diatur. Mengapa? Karena kita menginginkan agar proses politik ini memberikan kesempatan yang setara kepada semua. Kalau saya tidak ada yang mendukung secara finansial, ya saya juga tidak bisa bergerak. Ya, betul. Karena tidak mungkin. Karena itu banyak yang memodali sendiri untuk bekerja. Ya. Banyak yang sudah berbisnis lalu masuk kepada wilayah politik. Ya, Nanti lama-lama tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke dalam wilayah politik bila tidak punya modal yang besar. ya, Itulah sebabnya kemarin waktu ada sempat ramai itu ada surat, saya menandatangani surat hutang dan lain-lain. Itu di situ saya sampaikan, begini ya, kalau saya menang, maka saya nggak harus bayar ya. Kenapa? Karena pembiayaan ini adalah untuk kita mengusahakan Jakarta lebih baik. Tapi kalau saya kalah, ya saya akan bekerja di private sector. Saya akan cari usaha. Dan konsekuensinya, saya harus kerja keras untuk mengembalikan. Kenapa? Karena yang ada dalam benak kami adalah, ya kita ingin Indonesia, Jakarta lebih baik. Jadi kira-kira begitu. ya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem yang selama ini memiliki hubungan yang sangat bagus, bahkan lengket dengan Presiden Jokowi, tiba-tiba seperti berbalik arah yang mengesankan sebagai tokoh oposisi. Padahal dalam berbagai pernyataannya di depan publik bahwa Partai Nasdem tetap menjadi parpol koalisi pendukung pemerintahan Jokowi hingga tahun 2024. Namun kalau kita lihat berbagai manuver dan gerakan politik yang dilakukan oleh Surya Paloh secara diam-diam, ternyata ia mencoba untuk melakukan perlawanan secara terselubung di balik koalisi pemerintahan Jokowi. Bahkan dikabarkan pada sekitar bulan November tahun 2019, setelah Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang juga merupakan kader Nasdem itu tidak lagi dijadikan sebagai Jaksa Agung. Upaya perlawanan yang dilakukan oleh Surya Paloh meskipun tidak dilakukan secara terang-terangan, jadi seperti dalam perang itu ibaratnya
Surya Paloh ini menggunakan taktik perang gerilya. Mungkin kekecewaan yang dipicu oleh tidak digunakannya M. Prasetyo ini sebagai Jaksa Agung yang membuat Surya Paloh ini kecewa berat terhadap Presiden Jokowi. Bahkan pada pernyataan dan orasi politik di Malang, Jawa Timur pada bulan Oktober 2015, pada saat Surya Paloh ini masih, atau pada saat kader Nasdem Muhammad Prasetyo itu menjadi Jaksa Agung, ia berkuar-kuar bahwa Partai Nasdem adalah parpol yang harus berada di urutan pertama sebagai parpol yang berusaha bersikap tegas untuk melakukan penegakan hukum. Itu ketika M. Prasetyo masih menjadi Jaksa Agung. Kita mengajak semuanya, pakailah mata hati, kata hati. Pentingkanlah prioritas bagaimana kepentingan rakyat banyak ini. Penegakan hukum. Saya katakan berulang kali, penegakan hukum. Nasdem tidak mau berada di posisi nomor 2. Kita mau di barisan yang paling terdepan. Nomor 1 itu Nasdem dalam upaya penegakan hukum di negeri ini. Nah, tampaknya hal itu berbuah kekecewaan karena M. Prasetyo hanya menjadi Jaksa Agung pada periode pertama Presiden Jokowi memerintah di negeri ini. Nah, manuver itu dilanjutkan dengan pertemuan dengan parpol oposisi yaitu PKS, di mana saat itu juga membawa serta Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang diperkirakan itu berlangsung sekitar bulan Oktober tahun 2019. Nah, mungkin itulah sebabnya mengapa Nasdem, khususnya Surya Paloh itu begitu menjadikan sosok seorang Anies Baswedan ini sosok yang tepat untuk menjadi kekuatan antitesis Presiden Jokowi. Mungkin hanya cara itu yang bisa dijadikan sebagai senjata bagi Surya Paloh untuk melakukan serangan balik sebagai efek tidak dipakainya Muhammad Prasetyo sebagai Jaksa Agung, sehingga tidak bisa mewujudkan ambisi dan mimpi Surya Paloh untuk menjadikan Nasdem ini sebagai parpol penegak hukum yang berdiri di garda paling depan. Maka itulah yang terjadi secara diam-diam. Surya Paloh melakukan gerilya politik dan terus menggandeng Anies hingga akhirnya pada sekitar bulan Oktober tahun 2022 Nasdem ini parpol yang pertama kali mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres tahun 2024. Nah, mungkin karena kedekatan antara Anies Baswedan dengan Surya Paloh, bahkan juga kabarnya didukung oleh Yusuf Kalla, sehingga gerakan Anies selama melakukan safari politik ke berbagai wilayah daerah, akhirnya semua keperluan, fasilitas, dan akomodasi yang digunakan oleh Anies Baswedan semuanya ditanggung oleh Partai Nasdem. Oleh karena itu sangat beralasan apabila ada nuansa keprihatinan yang begitu mendalam ketika Johnny G. Plate, Sekjen Partai Nasdem ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Ini tentu saja menjadi pukulan yang berat khususnya bagi Anies Baswedan. Bisa saja ia sedang didera rasa kepanikan yang luar biasa karena sesuai dengan pernyataan dari petinggi Partai Nasdem Ahmad Ali bahwa Anies ini memang bakal calon presiden yang tidak punya duit. Oleh karena itu kegiatan safari politik ini pun ke berbagai wilayah daerah seperti yang selama ini ia lakukan bisa saja berhenti total setelah prahara politik ini menghantam Partai Nasdem. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.